Baik, acara akan segera kita mulai. Kepada para peserta atau partisipan dimohon untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Alisa Amanita SHMKN selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum FISIP Unjani. Yang saya hormati Ibu Lili Andayani SHMH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum FISIP Unjani. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum FISIP Unjani. Narasumber kita pada acara workshop hari ini. Yang saya hormati Bapak Yasa Muhammad SM SHMKN selaku Kasubag Perundang-undangan Pemkot Cimahi. Yang saya hormati Bapak Tantra Madiasta PSH selaku fungsional Perancangan Perundang-undangan Pemkot Cimahi. Moderator kita pada acara workshop hari ini yang saya hormati Bapak Bayu Agung Apianto SHMSI selaku dosen perancangan peraturan perundang-undangan Program Studi Ilmu Hukum Unjani serta seluruh peserta workshop yang kami banggakan. Perkenalkan saya Henny Berliana selaku Master of Ceremony pada kesempatan kali ini. Adapun susunan acara pada hari ini yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Susunannya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan tata tertib. 3. Sambutan dan pembukaan oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unjani. 4. Foto bersama. 5. Workshop. 6. Penutup. Baiklah, akan saya bacakan tata tertib workshop pada hari ini. 1. Peserta workshop yang hadir di Zoom meeting berkewajiban untuk masuk ruangan Zoom 30 menit sebelum workshop dimulai. 2. Peserta wajib untuk on kamera atau menyalakan kamera pada saat workshop berlangsung. 3. Peserta wajib mematikan mikrofon selama acara, kecuali saat diizinkan moderator untuk berbicara dan menyalakan mikrofon, baik itu berupa pertanyaan ataupun tanggapan. 4. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan atau tanggapan dapat diketik pada kolom chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand. 5. Format nama pada Zoom untuk mahasiswa menggunakan nama lengkap beserta NIM, untuk umum menggunakan nama lengkap beserta instansi. 6. Peserta workshop wajib mengenakan pakaian sopan dan rapi, tidak diperkenankan menggunakan kaos, jaket, atau topi. 7. Peserta workshop wajib menjaga etika, tata krama, dan sopan santun demi kelancaran acara. 8. Mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. 9. Panitia dapat mengeluarkan peserta yang melanggar tata tertib workshop. Memasuki agenda acara yang pertama, yaitu sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unjani, Ibu Alisa Amanita SHMKN, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Henny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi kita dalam masih dalam rangkaian praktikum dari Program Studi Ilmu Hukum Unjani. Sebelumnya izinkan saya menyapa dulu yang telah hadir di dalam kegiatan kita hari ini. Pertama-tama ada yang terhormat Bapak Yasa Muhammad SM SHMKN. Beliau adalah Kasubag Peraturan Perundang-undangan Pemkot Cimahi. Kemudian yang terhormat ada Bapak Tantra Madiasta SH. Beliau adalah fungsional perundang-undangan pemerintah Kota Cimahi. Selamat datang Bapak, terima kasih telah bersedia bergabung dengan kami. Bapak Yasa dan Bapak Tantra ini nanti akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya telah bergabung juga bersama kita ada Bapak Bayu Agung Apianto
Beliau akan menjadi moderator kita pada hari ini. Selanjutnya, yang saya hormati ada Bapak dan Ibu dosen dari program studi ilmu hukum FISIP Unjani. Kemudian para peserta yang kami banggakan. Nah, saya informasikan untuk kali ini yang sudah mendaftar untuk mengikuti kegiatan workshop ada 82 orang. Di dalam di sini baru ada 42. Ya, kita lain dari program studi ilmu hukum Unjani, mahasiswa program studi ilmu hukum Unjani dari berbagai angkatan, terdapat juga peserta dari Universitas Maranatha, Unikom, Universitas Pajajaran, Poltekkes SOS, STIA Cimahi, kemudian Widya Tama, dan kemudian juga kita ada peserta dari pemerintah kota Cimahi dan kota Bandung. Terima kasih semuanya telah bersedia untuk bergabung dalam kegiatan workshop hari ini. Ya, workshop hari ini sedianya ada bagian dari rangkaian praktikum untuk mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan. Hari ini kita mengambil tema teknis penyusunan produk hukum daerah. Jadi nanti kita akan bersama-sama dengan narasumber kita melihat bagaimana tidak hanya dari sisi teori tapi juga dari prakteknya bagaimana menyusun produk hukum daerah di sini yang baik sehingga tepat bentuk dan materi muatannya. Demikian saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini workshop saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Alisa Amanita, SHMKN. Berkenan kepada Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, narasumber, serta moderator untuk berfoto bersama. Baik, untuk sesi foto pada kesempatan kali ini akan saya pimpin. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu workshop yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Bayu Agung Afianto, SHMSI, selaku moderator yang akan saya bacakan dulu CV singkat dari beliau. Baik, dengan nama lengkap Bayu Agung Afianto, SHMSI, menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, melanjutkan program magister di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pengalaman berkarir atau mengajar saat ini menjadi dosen program studi ilmu hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung. Kepada Bapak Bayu Agung Afianto, SHMSI, dipersilahkan. Oh. Kita nggak bisa ikut ngomong kan? Ya. Nggak bisa ikut ngomong kan? Bisa diadain. Hah? Bisa diadain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung. Pada hari ini kita akan melaksanakan workshop terkait dengan teknis penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan produk hukum daerah. Nah, setelah sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bu Ketua Prodi, Bu Alisa tadi, bahwa ini sebetulnya untuk
pendalaman terhadap mahasiswa, tetapi ada beberapa permintaan ini untuk dibuka untuk umum. Maka kami pun mencoba, walaupun sepertinya harusnya sih enaknya sih praktek gitu ya, praktek langsung ketemu. Coba pada saat ini karena keadaan tidak memungkinkan, maka kita buat workshop, mudah-mudahan ini bisa dapat tersampaikan dengan baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mendahului program workshop ini, akan memberikan teori untuk menyampaikan persepsi bahwa bagaimana sih produk hukum ini, bagaimana sih jenis-jenis produk hukum, bagaimana bentuknya. Nah, di sini sudah hadir tadi Pak Yasa sebagai produk sebagai kasubag umum kasubag perundang-undangan di Pemkot Cimahi. Nah, beliau ini sehari-hari biasanya bertemu dengan produk-produk hukum. Nah, untuk itu kami lanjutkan untuk Pak Yasa ini untuk menjelaskan secara teori dulu ini bagaimana produk hukum ini bentuknya, jenisnya, dan sebagainya. Nah, untuk waktunya mangga dipersilahkan kepada Pak Yasa. Mangga Pak Yasa. Siap. Terima kasih Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasa Muhammad. Saya untuk saat ini adalah sebagai Subag Perundang-undangan di Pemkot Cimahi. Ya, tusi saya sih sebenarnya sebagai Kasubag Perundang-undangan adalah memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah. Produk hukum daerah ini di Pemkot Cimahi ini sebenarnya ada 3 macam. Pertama itu adalah peraturan daerah, yang kedua adalah peraturan kepala daerah, dan yang ketiga itu adalah keputusan kepala daerah. Selain itu juga sebenarnya ada beberapa kewenangan yang diberikan kepada pada pejabat di pemerintah Kota Cimahi, itu berupa produk hukum keputusan, yaitu pertama keputusan sekretaris daerah, dan yang kedua itu keputusan kepala perangkat daerah. Namun sebelumnya kita akan menyamakan persepsi dulu mengenai produk-produk produk hukum yang ada di pemerintahan daerah. Untuk itu saya membuat sedikit PowerPoint ya. Di sini saya akan tampilkan dulu terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya untuk pembentukan produk hukum daerah itu kita melandaskan kepada dasar hukum. Pertama, kita mendasarkan khususnya ini produk hukum daerah yang bersifat mengatur atau reglement itu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam undang-undang ini mengatur mengenai produk hukum yang bersifat mengatur. Itu mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah, itu mulai dari peraturan undang-undang, peraturan kepala daerah gitu. Ini mengacunya kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu juga dasar hukum dan pembentukan produk hukum ini kita mengacu juga kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sini sebenarnya
lebih condong kepada apa namanya kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya untuk apa namanya teknis penjabaran dari Undang-Undang 12 ini ada diatur di dalam tata caranya di dalam Perpres nomor 87 tahun 2014 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Satu lagi, ada beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri karena kita sebenarnya mengacu kepada Kementerian Dalam Negeri. Di sana juga Kementerian Dalam Negeri itu memberikan panduan dalam penyusunan produk hukum. Nah, di dalam di dalam Permendagri 80 2015, tapi itu udah dirubah ya, udah ada perubahannya, yaitu Permendagri nomor 120 tahun 2018. Ini mengatur secara lengkap sih sebenarnya mengenai produk hukum daerah, mulai dari peraturan kepala daerah, peraturan daerah, peraturan pimpinan dewan DPRD gitu, dan sampai dengan keputusan wali kota. Nah, ini dasar hukum dari penyusunan produk hukum daerah ya. Nah, ini pengertian produk hukum daerah ini nah, ini adalah pengertian dari pembentukan produk hukum daerah. Pembentukan produk hukum daerah adalah perbuatan pengaturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau dalam penyusunan daerah ini, produk hukum daerah ini ada beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Perencanaan ini biasanya kalau di pemerintah daerah Kota Cimahi, baik itu Perda, Perwal, itu harus direncanakan dulu terlebih dahulu pada awal tahun, atau misalnya pada saat pergantian tahun anggaran itu kita harus merencanakan dulu itu. Ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang penyusunan produk hukum. Di sana pada saat perencanaan itu kita akan membuat suatu program yang produk hukum apa saja sih yang akan dibentuk pada tahun berikut gitu. Di situ kita harus memperhatikan juga urgenitas dari produk hukum yang akan diatur pada tahun berikutnya gitu. Itu kita susun. Nah, penyusunan itu kita ada dua usulan, itu usulan dari legislatif dan usulan dari eksekutif. Nah, usulan ini khusus untuk Perda ya. Untuk Perda itu harus ditetapkan oleh DPRD atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. Nah, selain itu juga selain program peraturan daerah, pembentukan program peraturan daerah, juga harus ada program pembentukan peraturan kepala daerah gitu. Itu adalah dari segi perencanaan. Namun di dalam hal ini juga ada perbedaan sih. Yang mungkin yang dimaksud di sini perencanaan itu termasuk penyusunan perencanaan muncul gitu, mulai dari landasan filosofis, sosiologis, yuridis itu muncul di situ. Nah, untuk penyusunan, pembahasan, pengesahan dan dilakukan di dalam bersama dewan, di mana di situ biasanya kalau kita sih pembahasan, pengesahan dan penetapan, pengundangan,
serta penyebarluasan. Untuk berikutnya, produk hukum daerah sesuai dengan pemahaman dari pengertian dari undang-undang serta Permendagri, yang disebut dengan produk daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perda atau dengan nama lainnya, peraturan bersama kepala daerah, peraturan dewan, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan daerah, keputusan DPR, keputusan pimpinan DPR, dan keputusan Badan Kehormatan DPR. Sebenarnya berdasarkan Permendagri perubahan Permendagri 80, sebenarnya peraturan bersama kepala daerah itu mungkin ada beberapa yang menjadi pertimbangan kementerian dalam penetapan dan pengundangannya sebenarnya. Jadi makanya peraturan bersama kepala daerah itu dihapuskan. Selanjutnya, nah di sini kita harus melihat sifat dari produk hukum daerah, karena kalau di pemerintah daerah itu terdapat dua sifat produk hukum daerah, yaitu yang bersifat pengaturan dan penetapan. Nah, jenis-jenis sifat pengaturan di pemerintah daerah ini, itu yang bersifat pengaturan itu adalah perda atau nama lainnya seperti yang tadi sudah dijelaskan dari pengertian produk hukum daerah. Yang kedua adalah peraturan kepala daerah, kalau kita itu disebutnya itu peraturan wali kota dan peraturan DPRD. Untuk yang bersifat penetapan itu diantaranya contohnya keputusan kepala daerah, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan. Nah, kita akan melihat dari sifat produk hukum daerah ya. Kalau ini kita akan karena ada beberapa yang tidak bisa membedakan antara produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan bersifat penetapan gitu. Nah, kalau misalnya bersifat penetapan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu konkret, individual, dan final. Nah, kalau konkret ini adalah objek yang diputuskan tidak abstrak, tapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan. Seperti contohnya itu seperti pembentukan tim A, atau kalau misalnya di kami itu misalnya kita untuk pengangkatan suatu PNS menjadi ditunjuk menjadi suatu diangkat menjadi suatu jabatan itu harus ditetapkan dengan SK. Nah, makanya SK ini harus konkret mengenai apa sih orang itu ditunjuk gitu untuk menetapkan jabatan apa. Yang kedua, individual. Di sini individual itu tidak ditujukan untuk umum, tapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama disebutkan. Misalnya keputusan pembentukan tim A dengan lampiran atau yang menyebutkan nama-nama dari tim. Misalnya kita pembentukan tim sanitasi di lingkungan pemerintah daerah misalnya. Di situ harus jelas siapa yang ditunjuk menjadi tim itu gitu. Mulai dari nama, NIP, dan jabatan. Itu harus jelas. Nah, final ini adalah sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum. Jadi bahwa dengan dikeluarkannya SK itu sudah final bahwa yang ditunjuk itu menjadi jabatan tertentu misalnya gitu, atau menjadi sebuah tim gitu. Itu aja. Terus, nah ini perbedaan penetapan dan pengaturan. Kalau di sini penetapan yang contohnya sebagai
Tadi dijelaskan itu keputusan wali kota inilah selalu bersifat individual dan konkret. Jadi jelas ke orangnya siapa dan untuk apa dia ditunjuk itu gitu. Misalnya menjabat suatu jabatan tertentu atau menjadi tim mengenai hal-hal tertentu itu. Nah, untuk penetapan itu pengujiannya dilakukan ke Peradilan Tata Usaha Negara karena itu merupakan produk dari pejabat tata usaha negara dan terakhir bersifat sekali selesai gitu. Misalnya ada dia menunjuk tim sanitasi di Kota Cimahi misalnya dengan periodisasi dari bulan Januari sampai bulan Oktober itu harus muncul di situ. Terus yang pengaturan regeling itu bersifat general dan abstrak. Itu terus terus mengatur untuk tidak menunjuk salah satu orang gitu atau satu ini bersifat untuk mengatur seluruh misalnya mengatur seluruh PNS gitu. Misalnya tentang kode etik PNS, peraturan wali kota tentang kode PNS itu mengatur untuk seluruh PNS di Kota Cimahi. Nah, untuk pengujiannya, untuk bersifat pengaturan, itu untuk peraturan di bawah undang-undang itu harus ke Mahkamah Agung. Sedangkan untuk undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini peraturan itu berlakunya selalu berlaku terus-menerus gitu. Jadi terus aja sampai ada pencabutan dari suatu peraturan tersebut gitu. Itu aja. Terus, nah, dalam pembentukan suatu peraturan daerah itu kita harus melihat melihat dulu kewenangan dan wewenangnya itu. Siapa yang berhak membuat suatu peraturan undang-undang ini? Saya mengutip dari Projudi Atmo Sudirjo, itu kewenangan itu yang disebut dengan kewenangan itu adalah apa yang disebut kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif dan administrasi. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Itu pengertiannya. Sedangkan menurut Indro Karto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi dan mandat. Nah, nanti akan dijelaskan mengenai atribusi, delegasi, dan mandat. Nah, selain dari ketiga wewenang itu, sebenarnya ada lagi yang dinamakan diskresi. Jadi, produk hukum itu bisa dibuat berdasarkan tiga kewenangan ini. Tiga kewenangan atau wewenang. Wewenang ini. Nah, selain tiga wewenang ini, maka selain tiga wewenang, ada juga hal wewenang yang muncul yang dinamakan diskresi. Ini ketiga wewenang ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi negara. Nah, atribusi di sini atribusi ini pengertiannya bahwa atribusi ini wewenang yang diberikan harus muncul dalam undang-undang. Merupakan kewenangan baru dan sebelumnya tidak ada, diberikan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan. Jadi ini sebenarnya kalau atribusi itu kewenangannya luas. Misalnya kewenangan secara otonomi daerah itu muncul di Undang-Undang 2013. Sedangkan delegasi adalah diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya, ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan nah di sini delegasi itu jelas penunjukannya kepada badan atau pejabat pemerintahan. Misalnya pembentukan bahwa untuk misalnya ada tim kerjasama nih, harus ada tim kerjasama di daerah. Itu di dalam peraturan perundang-undangannya menyebutkan bahwa pemerintah daerah
wajib menetapkan tim kerjasama daerah yang ditetapkan oleh wali kota. Itu adalah contoh dari delegasi. Mandat. Kalau mandat ditugaskan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan di atasnya. Ini merupakan pelaksanaan tugas rutin. Misalnya, kalau mandat itu misalnya wali kota Cimahi berhalangan, maka wali kota memberikan mandat kepada wakil wali kota untuk melaksanakan tugasnya. Itu terus, nah ini keputusan dan atau tindakan dan atau dilakukan oleh pejabat permasalahan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, atau ada stagnasi pemerintah. Ini adalah wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang 30 tentang administrasi negara daerah. Ini apabila di dalam di dalam suatu pemerintahan itu tidak ada aturan yang mengatur mengenai hal tertentu gitu. Jadi di sini adalah ini sebenarnya pengertian diskresi ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya tidak ada aturan tertentu, tidak ada menjelaskan itu, kita diberi wewenang untuk menentukan suatu tindakan yang dituangkan dalam suatu produk hukum keadaan stagnasi pemerintahan. Nah, ini contoh wewenang atribusi. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini sudah jelas kalau atribusi itu harus muncul di dalam pasal suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya di Undang-Undang 23 ini menyebutkan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah provinsi. Ini secara atribusi. Jadi sebenarnya pembinaan pengawas itu merupakan wewenang secara luas gitu, tidak ini. Terus yang contoh wewenang delegasi, pemberian kewenangan dari kepala daerah kepada kepala dinas atau camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat. Nah, ini contohnya ini di dalam pasal 373 ini sama ya, salah tulis kayaknya. Ini pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi sebagai dimaksud pada pasal 373 oleh menteri. Gitu. Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintahan non kementerian. Ini contoh delegasi gitu, karena dia langsung menunjuk kepada jabatan tertentu gitu. Nah, ini menteri yang melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi ini contoh-contohnya. Nah, persyarat tapi untuk wewenang melakukan diskresi ini sudah diatur di dalam Undang-Undang 30 dan pasal 22 ayat 2. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagai maksud ini pasal 22 ayat 2 Undang-Undang tentang administrasi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, ini yang penting diskresi itu tidak ada pengaturan yang mengatur gitu. Jadi kita bisa diberikan wewenang untuk melakukan diskresi. Nah, sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan etika baik. Nah, tujuannya melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisikan kekosongan hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Paling sih gitu sih
saya nanti mungkin itu mungkin akan membedakan antara ya peraturan daerah yang bersifat mengatur dan dan penetapan gitu. Itu tadi mungkin ada beberapa dalam ya, mungkin Pak Bayu, saya kembalikan ke Pak Bayu. Terima kasih. Ya, Pak Yasa, terima kasih atas penjelasannya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yasa mana produk hukum yang bersifat mengatur dan produk hukum penetapan. Nah, mungkin Ibu Bapak dan teman-teman mahasiswa masih agak bingung bagaimana sih bentuknya. Nah, sekarang kami persilahkan Pak Tantra untuk memberikan contoh mana produk hukum yang bersifat penetapan, mana produk hukum yang bersifat pengaturan. Untuk itu, mangga Pak Yasa, Pak Tantra, kita mohon penjelasannya bagaimana itu bentuk hukum yang tadi dijelaskan oleh Pak itu cara prakteknya dan bagaimana membuatnya dan apa saja yang harus masuk ke dalam produk-produk hukum tersebut. Mangga, waktunya dipersilahkan Pak Tantra. Izin Pak Moderator. Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantra Madesta Pradana. Kebetulan saya bertugas sebagai jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cimahi. Pada hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya apa itu atau gimana nanti kita cara membuat dari misalnya pembukaan sampai penutup suatu produk hukum dari peraturan ataupun penetapan atau basicing ya. Sebentar saya persiapkan dulu ya. Kebetulan banyak yang harus saya tampilkan. Oke. Oke. Terlihatnya Pak? Di situ. Oke. Peraturan perundang-undangan dan keputusan. Sebetulnya nggak ada terlalu berbeda jauh antara peraturan perundang-undangan dan keputusan, cuma nanti pasti yang sering kita lihat tuh di mana perbedaannya di batang tubuh nantinya. Kalau peraturan perundang-undangan kita tahunya tentang pasal, tapi kalau penetapan itu tentang biasa dimulai dengan dicantumkan dengan diktum namanya. Oke. Kerangka peraturan perundang-undangan terdiri dari pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan jika diperlukan, dan lampiran jika diperlukan. Oke. Saya akan tampilkan sekarang. Saya langsung saja ya. Oke. Belum? Bentar.
Oke, saya jelaskan. Nah, kebetulan kita sedang merancang tentang peraturan wali kota tentang remunerasi layanan umum daerah air minum. Oke, tadi yang saya pilih pembukaan, judul pembukaan. Judul itu meliputi dari ya. Ini dinamakan jenisnya adalah peraturan wali kota. Seperti kita ketahui ya, jenis peraturan perundang-undangan itu kalau dilihat di pasal 7 ayat 1 nanti tinggal dilihat di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu ada hierarki, di mana paling awal adalah Undang-Undang Dasar, yaitu TAP MPR, yaitu Undang-Undang, PP, Perpu, di bawahnya ada PP, Perpres, Perda. Nah, itu jenis. Kalau peraturan wali kota nanti ada dibaca di pasal 8 ayat 1-nya. Di mana peraturan wali kota, peraturan menteri itu masih sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. Siapa tahu nanti ada yang nanya, kok nggak ada di hierarki? Tapi tetap mereka itu adalah undang-undangan pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kebetulan undang-undang itu menjadi kitab kami dalam merancang atau melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke. Dari jenis di bawah ada nomor, tahun, pengundangan. Yaitu kalau ini kita di Undang-Undang 12 tahun 2011 dinamakan sebagai nama peraturan perundang-undangan tersebut. Meluncur ke bawah lagi, ada frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk perwal, untuk keputusan penetapan ini tidak diperlukan. Di bawahnya ada nama pejabat yang berwenang. Tadi udah dijelaskan suatu peraturan atau keputusan itu harus dikeluarkan atau diterbitkan oleh seorang pejabat yang berwenang atau lembaga yang berwenang. Penting sekali di situ. Karena di situ juga akan menentukan dasar hukum mengingatnya nanti. Di situ ini spasinya emang 2. Nanti ada di Permen Hukam nanti. Menimbang. Ini saya contohkan dari jenis peraturan wali kota atau peraturan kepala daerah yang kewenangan menerbitkannya atau menetapkannya itu berasal dari menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu wali kota tentang remunerasi Badan Layanan Umum Daerah air minum. Ini akan saya jelaskan gimana saya mengatur kata menimbang hanya dengan bunyi seperti ini. Mungkin kita sering mendengar kalau bisa di undang-undang itu sampai ada 4 A, B, C, D. Atau bisa dibilang filosofis, sosiologis, yuridis. D-nya menggabungkan semua dan ditetap pasti ada frasa perlu menetapkan peraturan apa tentang apa. Ini saya jelaskan. Keputusan kepala dinas atau produk hukum biasanya kewenangan dia sebagai PA atau Undang-Undang 12 itu apa? Undang-Undang 12 apa? Udah keluar? Oke. Ini ada di angka 24. 24, 23. 23 ini di Undang-Undang 12 itu hanya untuk yang atribusi. Atribusi itu bisa dilihat nanti di Undang-Undang 23 tahun 2014. Misalnya kewenangan pemerintah daerah adalah menjalankan tugas untuk misalnya sosial. Serah nanti mereka mau mengatur apapun tentang sosial itu. Nah, berhubung kita sekarang membahas tentang delegasi, sini 24 ke bawah. Sebetulnya peraturan pemerintah,
Perpres, peraturan daerah cukup satu. Karena sebetulnya atribusi itu dikeluarkan oleh undang-undang yang akan diteruskan oleh PP di bawahnya, peraturan di bawahnya, dan didelegasikan untuk pemerintah daerah nantinya. Di sini langsung dijelaskan delegasi. Kenapa itu dibilang delegasi? Karena penetapan dari suatu ketentuan yang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah itu langsung dijelaskan bahwa di situ harus dibuat dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Jadi, konsideran menimbang itu, kalau misalnya delegasi cukup satu itu aja. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal berapa yang mendelegasikannya, peraturan apa yang mendelegasikannya, dan nama peraturannya. Oke. Ini ada di lampiran 2, Undang-Undang 12 tahun 2011. Bentar, nanti saya stop dulu. Nanti. Nah, Permendagri ini adalah dasar dari delegasi peraturan wali kota kita. Jelas di sini, pasal 24 Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pasal 24 ayat 1, remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin. Diatur dengan peraturan kepala daerah. Kata dengan ini mempunyai makna bahwa judul nama dari suatu peraturan yang akan kita tetapkan itu adalah ini. Kata dengan itu mempunyai makna seperti itu. Itu ada juga di lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011. Itu berbeda jika nanti ditulis dengan kata dalam. Jika ditulis dengan kata dalam, itu artinya nama peraturan yang akan kita buat bisa digabung dengan delegasi lainnya. Jadi ini karena ini dengan kata dengan, jadi judul atau nama dari peraturan wali kota. Oke, kita lanjut ke rancangan formal kita. Ini formalnya. Oke, untuk menimbang, ini 23 tadi ya. 24. Sebentar. Negeri, ini peraturan yang mendelegasikannya tentang ini, perlu menetapkan peraturan wali kota tentang remunerasi Badan Layanan Umum Daerah. Cukup seperti itu untuk delegasi. Nanti saya akan kasih contoh untuk tentang penetapan. Oke. Mengingat, ini namanya dasar hukum mengingat. Kita menyebutnya dasar hukum mengingat. Di sini mungkin saya pernah sering juga banyak lihat peraturan atau apa, itu sampai banyak sekali yang dicantumkan ya. Tapi intinya dasar hukum ini hanya kewenangan saja yang ditampilkan. Jelaskan filosofi kenapa. Mengingat itu cukup dengan satu. Misalnya kalau kita pemerintah daerah Kota Cimahi, berarti dasar kewenangan pemerintah daerah Kota Cimahi ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan kotanya. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah. Itu jelas di situ banyak tentang atribusi bagi pemerintah daerah itu ditampilkan di Undang-Undang 23 2014. Jadi misalnya urusan wajib, konkuren. Nah, dan tiga, cukup ini aja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Udah.
Filosofinya delegasi ini kita hanya membuat peraturan menteri ini hanya mendelegasikan tentang remunerasinya. Artinya kita melanjutkan tentang pengaturan remunerasi untuk BUD kami, itu akan dilanjutkan di peraturan kepala daerah kami. Sedangkan kayak filosofi, sosiologis yuridis untuk diktum menimbang, konsideran menimbang dan mengingat mereka itu ada di peraturan menteri. Kita hanya melanjutkan saja. Logika seperti itu, filosofi seperti itu. Jadi ini cuma cukup 3 aja, dan saya ulangi di awal. Dari sini dari kota ke Cimahi ini ada koma, itu udah baku, 2 spasi, diakhiri dengan titik koma di sini, di diktum menimbang, di konsideran menimbang, dan itu masuk ke dasar hukum mengingat juga, dimulai dari angka 1, nama undang-undangnya. Jika undang-undangnya dikeluarkan di tahun yang sama, maka yang ditulis dulu adalah dengan nomor yang paling terkecil dulu. Diawali dengan undang-undang yang paling pertama dikeluarkan, yaitu dilanjutkan oleh undang-undang yang berikutnya. Jelas kalau peraturan menteri di bawah undang-undang, di bawah PP, Perpres, secara hierarki, jadi ditaruhnya paling bawah. Itu masih dengan titik koma, ini juga dengan titik koma, Untuk undang-undang sampai Perpres, sebut juga lembaran negaranya, sama tambahan lembaran negara Republik Indonesia-nya. Negara, kalau undang-undang pengesahan disebutnya, bedanya untuk hanya untuk undang-undang itu disebutnya disahkan. Tapi disahkan itu dia belum berlaku efektif sebelum diundangkan. Makanya ada tambahan lembaran negara. Di tambahan lembaran negara untuk penjelasan nanti. Oke. Lanjut lagi. Maksudnya untuk lembaran negara yang nanti itu pengundangannya, tambahan negara untuk penjelasannya nanti. Nah, di sini ada diulang lagi, menetapkan titik 2 peraturan wali kota tentang remunerasi pada badan umum daerah air minum. Titik. Nah, ini ada filosofi juga, titik di sini. Jadi, jika dilihat dari ini sampai ke bawah, sampai ke titik ini, itu adalah pembuka. Ini adalah pembukaan dari suatu peraturan perundang-undangan. Oke. Masuk ke batang tubuh namanya. Batang tubuh nanti diawali dengan ketentuan umum. Itu nanti ada juga, misalnya, jika diperlukan ya, nanti ada peralihan, ketentuan pidana. Oke, untuk pidana sendiri, itu hanya dicantumkan pada undang-undang atau peraturan daerah. Peraturan juga hanya bentuknya pelanggaran. Sanksi administratif juga hanya di undang-undang atau peraturan daerah. Itu akan berbeda, sanksi administratif misalnya denda, pencabutan izin. Kenapa? Itu berhubungan dengan administratif yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota. Oke. Bab 1, ketentuan umum. Untuk penulisan bab sendiri, jika misalnya kita memuat hanya 10 pasal, bab ini tidak diperlukan. Tapi misalnya ini lebih dari 10 pasal untuk mengelompokkan suatu permasalahan atau masalah, itu bisa dibentuk dalam beberapa bab. Ketentuan umum sendiri ini berisi pengertian, definisi, yaitu singkatan, akronim. Di sini bab 1 dimuatnya dari umum ke khusus. Saya akan jelaskan bahwa pengertian Badan Layanan Umum Daerah, pegawai negeri sipil, itu umum. Karena apa? Karena ini diambil dari peraturan lebih tingginya. Misalnya PNS, itu ada di aturan PNS, Undang-Undang tentang PNS. Badan Layanan Umum Daerah juga ada di Permendagri tadi yang setelah saya sebutkan, Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Di sini udah mulai ke khusus. BLUD-nya, BLUD Kota Cimahi. Ke bawah lagi, Kepala BLUD Air Minum adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi. Masuk lagi ke bawah, Dewan Pengawas. Itu lebih khusus lagi, kita menyebutkan ini adalah Dewan Pengawas untuk BLUD kita. Pejabat pengelola sampai ke Wali Kota dan Daerah Kota. Ini kenapa disebut khusus? Pengertiannya gini, kalau pemerintah daerah dalam Undang-Undang 23 2016 itu adalah kabupaten garis miring kota. Artinya dia umum dia. Pengertian itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Tapi jika daerah kota, pemerintah daerah kota, misalnya sini ditambahkan pemerintah daerah kota ya, ini akan berbeda. Jadi khusus pengertian ini atau batasan pengertian ini hanya dipakai di perwal kita bahwa pemerintah daerah kota adalah pemerintah daerah kota Cimahi. Daerah kota adalah daerah kota Cimahi, wali kota adalah wali kota Cimahi. Berarti dia khusus dipakai untuk peraturan wali kota ini. Nah, masuk ke bawah lagi. Di sini tidak saya masukkan ruang lingkup, tujuan, azas, karena itu berdasarkan Undang-Undang 12, itu bukan suatu norma. Kalau kita bilangnya itu ya cita-cita ya, tujuan, penjelasan umum. Cukup di situ. Jangan ditampilkan di bab tersendiri atau di pasal tersendiri. Oke, di sini ada besaran. Saya mulai masuk ke batang tubuh. Gaji dan tunjangan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini kenapa kami bilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kenapa tidak disebut secara jelas di Undang-Undang 12 tahun 2011, lampiran 2, angka 216 kalau nggak salah. Kalau salah maafkan saya. Itu sebutkan bahwa kita tidak boleh mengatur sesuatu yang udah diatur oleh aturan yang lebih tinggi. Kenapa? Itu secara filosofi pengaturan itu sudah diatur untuk seluruh pemerintah daerah dan kewenangan untuk mengatur itu hanya ada di pemerintah pusat. Jadi cukup misalnya pemberiannya, misalnya gaji dibayarkan awal tahun, nanti semuanya ya, kasihan nanti awal bulan. Nah itu ada di aturan tentang gaji PNS kita. Itu nggak usah disebutkan lagi di sini, nggak usah dirinci lagi. Ingat, peraturan yang kita buat ini tentang remunerasinya. Yang didelegasikan hanya dengan remunerasinya aja. Jadi hanya diingatkan saja, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga ada makna juga, misalnya besaran, itu udah diatur dengan undang-undang lebih tinggi lainnya. Jadi tidak usah disebutkan di sini. Kita fokus di delegasi kita, remunerasi. Oke. Ini kita sebutkan, ini teknik tabulasi. Nah, ini ada contoh. Saya berikan contoh, remunerasi diberikan kepada Kepala BLUD Air Minum, Kepala Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Fungsional, Kepala Urusan, titik koma, Pelaksana. Jika nggak ada kata dan di sini, itu bisa berbeda maknanya. Kalau nggak ada dan itu, ini sangat penting. Kalau atau bisa untuk salah satu orang itu ya. Tapi kalau dan, itu untuk semuanya. Teknik ini sebetulnya sama seperti ini. Kalau dalam kalimat. Ya, ketik aja nggak apa-apa ya. Biar gampang. Kepala, misal ya, koma, kepala divisi, koma, bendahara, koma, misalnya udah terakhir ya, dan pelaksana. Nah, jika udah terlalu kalimat seperti ini, kalau menurut saya atau menurut teknik pengaturan perundang-undangan di Undang-Undang 12, sebaiknya ditabulasikan saja. Nanti bentuk tabulasi nanti bentuknya seperti ini. Sampai ini teknik penulisan selain. Selain diberikan kepada ini, remunerasi juga diberikan kepada Dewan Pengawas. Ya, ada. Di sini diakhiri dengan koma, sama dengan tadi nanti. Cuman bedanya nanti habis pelaksana ini,
selain diberikan kepada pelaksana dan koma, remunerasi diberikan kepada pengawas. Oke. Di sini masih teknik tabulasi. Nah, di teknik tabulasi juga ada namanya penulisan dari dimulai dari misalnya kalau dengan ayat, tabulasi dimulai langsung dengan huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Jika dalam huruf itu ada tabulasi lagi, diperinci lagi, dimuat dalam angka 1, 2, 3. Jika dari 3 ini ada yang merinci lagi, mulai lagi dengan huruf dengan akhiran tanda kurung tutup, hanya kurung tutup saja. Oke, ini jadi di sini hanya cukup dengan nomor besarannya. Nah, di Undang-Undang 12 penulisan besaran rupiah itu seperti ini, tidak ada jeda titiknya. Ini langsung dihapus ini. Oke. Nah, ini masih contoh. Nah, ini contoh untuk tabulasi di angka. Oke. Ini saya jelaskan lagi bahwa ini mungkin ada yang bertanya, kenapa di tengah kalimat ada huruf besar? Misalnya seperti ini. Ini huruf besar semuanya. Ada huruf besar di depannya. Jadi kalau misal dibaca undang-undang seperti ini, berarti ada di pasal satunya pengertiannya atau batasan pengertian atau definisinya. Itu perbedaannya itu. Jika ditulis besar, ini ada di pasal 1. Maaf ya, ini mungkin saya agak sedikit cepat karena saya sebetulnya merangkum Undang-Undang 12 ini sebetulnya dalam satu peraturan wali kota ini. Oke, nah di pasal 9 dia beranak dia sebetulnya. Jadi secara penulisan pasal, satu norma hanya dimuat dalam satu pasal. Tapi dalam norma itu bisa dijelaskan di beberapa ayat. Di sini disebutkan besaran insentif anak. Ini sebetulnya ini. Maksud pada ayat 1 huruf B, sebutkan. Diberikan untuk setiap anaknya. Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf, maaf ini ada kesalahan juga, sekalian koreksi. Yaitu bagi anak yang berusia paling tinggi 21 tahun atau masih dalam tanggungan orang tua. Tunjangan anak, sebagaimana maksud huruf ayat 1 huruf B diberikan paling banyak untuk 2 orang anak. Dijelaskannya nanti bukan dijelaskan ya, dilanjutkan di ayat berikutnya ini. Jangan ditulis dalam satu kalimat yang akhirnya memuat beberapa norma. Ini mungkin akan saya jelaskan juga tentang bedanya pada dan dalam. Ini dalam, ini pada. Dalam itu untuk teknik pengacuan beda pasal. Sedangkan pada itu untuk teknik satu pasal. Jadi untuk ke ayat itu pakai kata pada. Oke. Nah, sebelumnya dalam satu bab bisa dimuat bagian. Seperti ini. Besaran, bab 2 besaran. Bagian ke-1 umumnya dulu sebutkan. Ini masih umum. Nah, ini gajinya, bagian kedua. Bagian ketiga, tunjangan. Dalam satu bagian bisa dibuat lebih terinci lagi dalam paragraf. Nanti paragraf ditulisnya seperti ini. Angka. Dan habis paragraf, habis nggak disediakan oleh Undang-Undang 12-nya. Jadi kalau mau disediakan harus dirubah Undang-Undang 12-nya. Oke. Nah, misalnya ini ada ketentuan sanksi administratif, pakai F ya. Sanksi administratif sendiri itu ditaruhnya bukan di bab tersendiri, tapi setelah pasal yang menyebutkan ketentuan yang bahwa kalau melanggar ketentuan itu akan dikenakan sanksi administratif berupa apa-apa.
Atau di dalam satu bab, pada akhir bab tersebut misalnya. Jangan disebutkan di bab tersendiri dalam suatu peraturan, misalnya bab sanksi administratif, bukan. Kecuali kalau untuk sanksi pidana, itu di dalam bab tersendiri. Ya, saya ditulisnya sebelum ketentuan peralihan nantinya, atau penutup. Oke. Untuk penulisan kalimat juga, sebetulnya dimulai dengan SPOK. Misalnya di sini akan saya contohkan. Nah ini. Kepala BLUD melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan remunerasi. Di sini dimulai dengan jika mau dijelaskan misalnya pengawasannya dilakukan berapa tahun sekali, berapa bulan sekali, itu dijelaskan di ayatnya. Misal seperti ini. Saya tabulasikan ya. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setiap akhir triwulan, akhir tahun anggaran misalnya. Misalnya ya, itu seperti itu. Jadi jelaskan misalnya evaluasinya dilaksanakan kapan, itu langsung dibuatkan di ayat berikutnya. Jangan di satu kalimat misalnya. Saya sebutkan kayak gini. Seperti ini, kesannya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan remunerasi dilakukan setiap akhir anggaran. Padahal misalnya maksudnya hanya pengawasannya saja. Padahal evaluasinya misalnya tiap 2 tahun sekali, 3 tahun sekali gitu. Jadi itu yang saya maksud dengan satu pasal itu satu norma. Oke, misalnya pengawasan dapat dibantu oleh tim, silakan dibuat di ayat berikutnya. Bahwa kepala BLUD dalam melakukan pengawasan dapat dibantu oleh tim. Ini pendanaan remunerasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena ini sudah dijelaskan bahwa remunerasi dapat dilakukan melalui APBD, dan juga untuk bonus itu di peraturan peraturan Mendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD itu berdasarkan dari pendapatan BLUD tersebut. Jadi saya nggak usah terinci lagi di sini. Cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena bagaimanapun itu tetap peraturan perundang-undangan berlaku untuk seluruh Indonesia. Oke, kita hanya mengunloop ketentuan umumnya saja. Nah, biasanya ketentuan peralihan ditaruhnya di sebelum ketentuan penutup. Peralihan itu misalnya dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum pada saat peraturan yang baru menggantikan peraturan yang lama. Itu biasanya sering dipakai pada peraturan perizinan. Misalnya peraturan IMB diganti dengan yang baru. Nah, gimana status dari suatu IMB yang sudah diterbitkan oleh peraturan yang lama? Itu taruh di ketentuan peralihan. Statusnya misalnya masih berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Itu gimana status orang yang lagi mengurus IMB dengan peraturan yang lama? Apakah masih pakai peraturan lama atau langsung diulang mengikuti peraturan yang baru? Pada dasarnya pasti ada perbedaan tata caranya. Itu ketentuan peralihan jika diperlukan. Ketentuan penutup sendiri itu biasanya memuat pejabat yang bertanggung jawab atau yang melaksanakannya peraturan atau misalnya status peraturan yang sebelumnya itu ditaruh di ketentuan penutup. Selain itu juga gimana cara atau bagaimana pada kapan peraturan ini mulai berlaku. Di sini jelas peraturan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, biarpun sudah ditetapkan nanti peraturan wali kota itu tetap harus diundangkan. Diundangkannya ada di bawah nanti. Pengundangan dengan penamatan dalam berita daerah kota. Itu dilakukan kalau di kami, nanti diundangkannya ditandatangan oleh sekretaris daerah.
Gitu. Kalau undang-undang misalnya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau misalnya baru ditetapkan, tapi belum diundangkan, berarti peraturan itu belum berlaku belum berlaku mengikat, bukan efektif ya, belum berlaku mengikat. Nah, ada satu teknik di Undang-Undang 12 misalnya, kita hanya mencabut beberapa ketentuan saja, cantumkan di pasal atau di bab ketentuan penutup ini. Misalnya, pada saat peraturan wali kota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai remunerasi pada peraturan wali kota yang dulu dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi bisa mencabut berbagian ketentuan di peraturan yang lama atau mencabut sekaligus peraturan yang lama tersebut itu. Dan nah, sampai sini ini adalah batang tubuh. Di mana batang tubuh juga ada namanya ketentuan penutup. Nah, ini ketentuan penutupnya. Dan ini kita sebutnya berdasarkan Undang-Undang 12 adalah penutup dari peraturan perundang-undangan. Penutupnya ada frasa ini agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan wali kota ini dengan penamatannya dalam berita daerah Kota Cimahi, dispasi 2 kali enter, ditetapkan di Cimahi pada tanggal dikosongkan, enter sekali, Kota Cimahi, koma, Bayu Agung Avianto. Nah, ini nama pejabat yang akan menetapkannya nanti. Kita mainkan aja, mudah-mudahan Pak Bayu jadi wali kota gitu ya. Oke. Mungkin untuk peraturan perundang-undangan seperti itu garis besarnya. Jadi kalau membuat peraturan perundang-undangan, buatlah pasal tersebut itu dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Misalnya subjek, predikat, objek, keterangan. Mulai seperti itu. Dan juga dibuat sistematis, misalnya dari siapa aja yang mendapat. Di sini saya jelaskan nih. Misalnya dari besaran dulu. Di sini ada kan besaran remunerasi diberikan kepada siapa, besarannya siap berapa. Dari misalnya gaji, tunjangan, insentif sampai dengan bonus. Itu secara sistematis saya jelaskan. Dan juga di sini ada tentang pesangon bagian ke-6, ke-7, bab berikutnya tentang pembayaran. Jadi secara sistematis itu. Siapa yang dapat, besarannya berapa, pembayarannya. Sampai nanti ke honorarium. Karena kenapa ini diatur terakhir honorarium? Karena tadi saya sudah sebutkan kalimat ini. Nah, selain diberikan kepada ini, remunerasi diberikan kepada Dewan Pengawas. Gitu. Jadi secara sistematis ini saya taruh di terakhir Dewan Pengawas. Mungkin seperti itu untuk pengacuan ya. Mudah-mudahan ya kalau misalnya maaf juga kalau misalnya tidak terlalu jelas karena misalnya loncat-loncat kita. Karena mungkin ya enaknya sih ketemu langsung ya Pak Bayu ya. Oke, dari sini kita langsung mencoba untuk membedah gimana cara kita menetapkan suatu keputusan atau penetapan ya. Bentar, saya matikan dulu ini. Oke. Sebentar. Oke. Ini ada contoh. Wali Kota Cimahi. Hampir sama sebetulnya, tapi tidak ada frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan wali kota ini jenisnya keputusan nomor nanti ada tahun tentang pengurus barang pengguna pada dinas apa di pemerintah daerah Kota Cimahi tahun anggaran 2021. Oke, yang kedua kali ini sifatnya delegasi. Nanti saya jelaskan tunjukkan delegasi di mana. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah perlu menetapkan keputusan wali kota tentang pengurus barang pada dinas apa pemerintah daerah Kota Cimahi tahun apa. Ini saya lihatkan. Dan kenapa ditulisnya satu orang satu
satu dinas satu. Nanti saya jelaskan. Ini delegasinya. Oke. Jadi ya bagaimanapun juga kalau pemerintah daerah harus banyak baca aturan karena pengaturannya sangat banyak dari berbagai macam kementerian. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini delegasinya. Sebetulnya, kalau mau saya tanggapi ya, jadi delegasi ini tidak sempurna. Tapi tetap setelah dia diundangkan, biarpun bentuknya apapun, biarpun misalnya ada suatu keputusan yang di dalamnya ditulis sebagai atau apa yang bersifat mengatur, setelah dia ditetapkan itu dianggap berlaku. Misalnya suatu keputusan bersifat mengatur atau penetapan bersifat mengatur gitu. Oke, pengurus barang pengelola ditetapkan oleh gubernur garis miring bupati, wali kota atas usul pejabat penata usaha barang. Mungkin kalau disempurnakan kalimatnya bisa gubernur, bupati, garis miring wali kota menetapkan pengurus barang pengelola berdasarkan usul dari pejabat penata usaha barang. Kalau dalam kaidah bahasa Indonesia seperti itu nanti ditulisnya SPOK-nya gitu ya. Tapi ini udah berlaku seperti ini, kita anggap satu delegasinya. Seharusnya delegasi dijelaskan, ditetapkan dengan apa? Keputusan kah? Peraturan kah? Nah, kita akhirnya tafsirkan sendiri bahwa nggak mungkin suatu penetapan orang menjadi apa. Ingat tadi ya, Pak Yasa sudah menyebutkan bahwa suatu peraturan itu abstrak. Karena peraturan sendiri dia belum bisa langsung dijalankan atau belum final nantinya. Final itu bisa langsung dilaksanakan. Peraturan ini masih memerlukan satu produk hukum yang bersifat basicing. Finalnya nanti basicing ini dia baru bisa melaksanakan peraturan ini, yaitu dengan menetapkan pengurus barang pengelolanya. Jadi makna tadi konkret individual final ini pengurus barang pengelola nanti siapa dan final untuk langsung dia langsung mengemban jabatan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya disebutkan, kami menafsirkan sendiri akhirnya penetapan itu cukup di SK aja atau keputusan saja. Harus ini jadi apa ya? Kita udah terbiasa mungkin menyebutnya SK ya. Sebetulnya keputusan itu bukan surat ya. Bedanya surat edaran. Nah ini mungkin ada yang nanya lagi nanti surat edaran kenapa sih sekarang dianggap mengatur? Padahal surat edaran itu sebetulnya bukan peraturan atau produk hukum ya. Mengetesnya gampang. Surat edaran jika dia mau diuji material kemana? Nggak akan ke TUN, nggak akan ke MA atau MK. Beda kalau misalnya keputusan tuh digugatnya misalnya ke uji material ke TUN. Kalau misalnya peraturan yang di bawah undang-undang, jika dianggap bertentangan dengan undang-undang, akan digugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau misalnya undang-undang ke peraturan ke undang-undang dasar itu Mahkamah Konstitusi, tapi di bawah undang-undang ke yang bertentangan dengan atau misalnya dianggap tidak harmonis dengan undang-undang akan digugat ke misalnya diuji material di MA. Itu perbedaannya. Sedangkan surat edaran itu tidak bisa digugat kemana-mana. Jadi beredar aja. Gitu. Sebetulnya surat edaran secara filosofi itu bilangnya blitz regel misalnya kebijakan atau ya itu hanya menjelaskan bunyi suatu peraturan dan ya. Jadi di sini jelas pengurus barang pengelola ditetapkan oleh gubernur, oleh kota, bupati ya. Kita menafsirkan dengan keputusan saja sudah cukup. Nah, di sini sebetulnya sudah jelas kan. Pengurus barang adalah pejabat yang memiliki fungsi pengelola barang milik negara pada pejabat penata usaha barang. Di peraturan ini juga disebutkan pengurus barang pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang dan bertanggung jawab membantu meneliti B, C, D sampai dengan H di situ. Ini akan berdampak di keputusan yang akan kami buat. Sebentar, sekali lagi keputusan lagi. Tadi sudah saya bilang ya, berwenang dan bertugas ya, bertanggung jawab. Ini udah sebagai tugas. Oke, sebentar. Balik lagi.
Nah, ini pengurus barang. Oke. Jelas saja pasal 16 ayat 1 cukup seperti ini. Dinasnya siapa, nanti siapa yang akan ditetapkannya. Nah, ini mengingat undang-undang tetap dibawa karena ini atribusi kita, dasar atribusi dari pemerintah daerah kita ya ini. Jika misalnya pemerintah provinsi ya cukup dengan undang-undang yang membentuk provinsi tersebut. Nah, Perda beda lagi. Itu ada atribusi di undang-undang dasar pasal 18 ayat 6 ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Karena saya juga nggak mungkin ingat semuanya, bisa luber, tapi bukan langsung umum bebas rahasia itu. Oke, di sini langsung ada Permendagri yang mendelegasikannya. Ini jelas harus dimasukkan. Cukup segini aja. Oke. Jangan sampai Anda memasukkan keputusan, karena keputusan itu bukan dasar dari kewenangan sebetulnya. Gitu. Keputusan, apalagi surat edaran, jangan dimasukkan di mengingat. Nah, langsung masuk ke bawah. Tadi kalau di peraturan perundangan ini sebutnya diktum, pasti sama. Kita kebiasaan kita menyebutnya ini diktum ke-1. Nah, ini bedanya dengan peraturan perundang-undangan. Produk penetapan atau basicing itu kita buatnya seperti ini. Berdasarkan Permendagri 80 2015 juga seperti ini. Dimulai dengan diktum ke-1 bukan pasal. Bukan pasal. Pasal hanya khusus peraturan perundang-undangan. Tetap langsung menetapkan pengurus barang pengguna pada dinas ini, yaitu siapa nama orangnya, NIP-nya siapa. Misalnya Agung, tapi karena tadi Pak Bayu udah jadi wali kota, jadi nggak mungkin Bayu Agung Afianto lagi, jadi sebutnya Agung aja dulu. Pangkat, golongan, jabatan, siapa? Itu. Diktum kedua, pengurus barang pengguna sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena tugas dan fungsi itu udah diatur di peraturan menteri tadi, jadi nggak susah disebutkan lagi. Kita mengacu ke Undang-Undang 12 juga, di situ disebutkan. Nah, satu lagi gini, kenapa di peraturan perundang-undangan nggak usah lagi menyebutkan lagi apa yang udah diatur dengan peraturan lebih tinggi? Kenapa? Di samping bukan kewenangan kita mengatur hal tersebut, jika ada kemungkinan tersebut, misalnya peraturan di atasnya diubah, diatur diganti, dicabut, sehingga berbeda, misalnya bunyi yang kita copy paste itu ya, kita akan mengacu kemana? Itu masalah hukumnya, itu masalahnya. Makanya jangan dicantumkan kembali apa yang udah diatur di atas itu. Nah, langsung diktum ketiga, keputusan wali kota ini melalui pada aku pada tanggal ditetapkan, dah ini ketentuan penutup, dah segini aja. Nah ini penutup ya. Kebetulan wali kotanya masih Pak Bayu lagi ya. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal. Nah, kalau putusan langsung final ditetapkan, ditandatangani langsung dia berlaku di situ. Dia langsung bisa bertugas, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan tadi di atas. Oke, untuk sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan workshopnya langsung di tempat itu ya, secara langsung face to face mungkin lebih maksimal ya. Kalau misalnya di Zoom ini saya juga bingung memindahkan slide-nya juga. Maaf juga jika kami masih ada kekurangan apapun, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan sehingga kita bisa melalui keadaan masa-masa pandemi ini. Dan juga sukses dan sehat selalu semuanya. Oke, untuk terakhir, bahan terakhir saya tampilkan bentuk pencabutan ya. Ini bentuk pencabutan. Sebentar. Saya tampilkan bentuk pencabutan. Saya langsung ambil aja dari undang-undang ya. Oke. Maaf jika scrollnya terlalu cepat atau apa. Nah ini saya tadi masih PR ya untuk pencabutan tuh seperti ini. Mohon maaf jika saya nariknya terlalu cepat, bikin pusing. Nah ini ketentuan penutup.
semua keputusan presiden, keputusan menteri, yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Kebetulan ini bentuk dari menjelaskan bahwa gimana keadaan suatu peraturan atau putusan yang dulunya dianggap suatu peraturan dimaknai sebagai peraturan, apakah masih berlaku? Dia dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Jadi yang tidak bertentangan itu dianggap masih berlaku. Tapi yang bertentangan itu langsung dicabut dengan pasal 100 ini. Yaitu mencabut sebagian dari suatu peraturan perundang-undangan namanya. Teknik mencabut sebagian dari ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga sama pada saat ini teknik pencabutan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 10 tahun 2004 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan. Peraturan pelaksanaan ya, ingat ya ini dari kalimatnya peraturan pelaksanaannya. Nah, pasal dia hanya mencabut yang bertentangannya saja ini tekniknya. Jika yang masih harmonis atau masih sejalan dengan peraturan undang-undang ini dianggap masih berlaku. Nah, pasal 102 ini pada saat undang-undang mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini namanya teknik pencabutan. Ditulis lengkap dengan lembarannya sama tambahan lembaran negaranya. Nah, ini jika ada peraturan pelaksanaan, jadi ini memberikan tengah waktu kapan peraturan pelaksanaannya akan diundangkan, itu ditaruhnya di ketentuan penutup. Undang-undang ini mulai berlaku. Nah, ini sama ya. Nah, ini bedanya. Jika undang-undang itu dinamakan disahkan di Jakarta misalnya. Nah ini pengundangan. Ini sebetulnya ditandatangan berbarengan kalau lembar pengundangan tuh. Oke, sekian. Maaf jika ada kekurangan atau apa. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, selamat sore. Terima kasih Pak Tantra atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini dapat diterima dengan baik. Dengan pengundangan mungkin secara kilas tadi bisa dapat dibilang gitu. Kalau misalnya pengaturan, contohnya misalnya pengaturan, ini pasal, kalau misalnya penetapan, dalamnya antitum gitu. Itu mungkin secara sekilas saja kita bisa membedakannya. Gitu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, tadi ada pertanyaan di chatroom dari Pak Hendro untuk Pak Yasa. Pertanyaannya, apakah keputusan kepala dinas dikategorikan sebagai peraturan daerah, dan bagaimana pula dengan keputusan kepala UPT atau BLUD? Bagaimana konsekuensi dan implementasinya? Sebelum menjawab pertanyaan, mungkin sebelum menjawab pertanyaan, mungkin itu dulu saja Pak Yasa yang mohon dijawab. Siap. Terima kasih. Ini dari Hendro. Ya. Hendro itu dari mana ya? Kayaknya dari Cimahi. Oh, ada juga di Cimahi. Alhamdulillah. Jadi Pak Hendro menanyakan apakah keputusan kepala dinas dapat dikategorikan sebagai peraturan daerah? Bagaimana pula dengan keputusan kepala UPT dan BLUD? Ya, kalau saya sih melihat ya dari Permendagri 80 tentang produk hukum daerah, penyusunan produk hukum daerah. Di sana untuk keputusan perhukum yang keputusan kepala daerah atau bawahnya sebenarnya itu tidak muncul. Akan tetapi ada beberapa dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan langsung terhadap
jabatan tertentu di suatu pemerintahan. Nah, bisa dulu atau kan hanya delegasi langsung peraturan atasnya untuk memenang terhadap pejabat yang ditunjuk secara delegasi. Maka ini mengakomodir karena itu sudah diperintahkan secara delegasi oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya mengenai pengangkatan rukun warga atau RW di daerah. Itu di dalam peraturan perundang-undangan di PP maupun Permendagri itu menyebutkan bahwa pengangkatan RW tersebut harus ditetapkan oleh camat. Nah, camat di sini adalah kepala perangkat daerah. Jadi dengan adanya delegasi seperti itu, maka wewenang camat dalam menetapkan suatu produk hukum itu adalah bisa dilakukan gitu. Selain itu juga ada beberapa peraturan mengenai keuangan daerah. Di situ muncul penunjukan kepada pejabat tertentu untuk membuat suatu produk hukum daerah berupa keputusan kepala dinas atau kepala perangkat daerah. Nah, berkaitan dengan keputusan kepala UPT dan kepala BUD, sebenarnya itu bisa dilihat dari peraturan di atasnya, yaitu kalau untuk BAUD itu biasanya di Permendagri 79. Nah, di situ muncul nggak delegasi kepada kepada kepala BAUD untuk menetapkan suatu produk hukum gitu. Kalau misalnya muncul maka wewenang kepala BAUD bisa membuat suatu produk hukum gitu. Paling itu sih saya. Maka saya balikkan lagi ke beberapa. Ya, terima kasih Pak Yasa. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada dari Bu Roslia. Bu Roslia menanyakan terkait dengan pembentukan produk hukum. Apabila terjadi suatu benturan atau ketidaksesuaian, bagaimana sistem atau teknis dari pembatalan perda tersebut? Terima kasih. Mangga, siapa yang akan menjawab? Pak Tantra dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari Bu Roselia Pradesti ya. Izin bertanya kepada pemateri terkait dengan apabila terjadi suatu benturan ketidaksesuaian bagaimana dari pembatalan perda tersebut. Oke. Kalau perda sendiri sebetulnya benturan itu nanti dilihatnya dari misalnya harmonisasi itu ada di Kemenhukam. Di situ nanti kita biasa mengirimkan suatu peraturan hukum kita sudah jadi untuk diharmonisasi. Apakah ini sudah sesuai peraturan lebih tinggi atau tidak? Jika ada masalah, nah ini saya pakai. Kalau ada masalah itu nanti kita akan melakukan pencabutan ataupun penyesuaian. Misalnya penyesuaian bisa aja dilakukan dengan cara perubahan. Nah, perubahan misalnya atau perda itu hanya merubah misalnya satu pasal saja atau beberapa pasal dari peraturan yang kita anggap itu bukan bertentangan ya. Karena sebetulnya pertentangan atau tidak itu hanya ditentukan oleh MA pada saat uji material. Jadi siapapun misalnya kalau mau dibilang itu bertentangan atau tidak itu hanya disebutkan setelah dia ada uji material. Kita pakai bahasanya ketidaksesuaian atau misalnya tidak disharmonis ya. Itu
dilakukan dengan perubahan atau pencabutan peraturan tersebut. Misalnya yang tidak disharmonis itu hanya satu pasal, sedangkan pasal yang lain masih bisa diberlakukan, pasal tersebut yang kita ubah. Gitu. Nah, format perubahan itu ada di Undang-Undang 12 lampiran 2, di mana teknik perubahan itu hanya memuat 2 pasal Romawi. Satu pasal Romawi nanti akan menjelaskan di mana ketentuan pasal yang akan kita ubah. Pasal 2 Romawi itu tentang pengundangannya lagi, penetapan pengundangan. Nah, jadi kalau misalnya kita ada sesuatu yang disharmonis, kita berdasarkan kajian atau apa, kita lihat, oh ternyata ada yang disharmonis ya terus terang ya, di Indonesia banyak sekali peraturan perundang-undang lebih tinggi ya, dari menteri, presiden, PP, sampai akhirnya kita, oh ternyata ada ini udah diatur di aturan itu, atau misalnya di aturan menteri PU, menteri misalnya tentang dalam negeri, menteri pendidikan untuk PSBB. Nah, itu kita akan lakukan dengan cara perubahan atau pencabutan. Untuk pencabutan sendiri, misalnya perda ya, perubahan perda, jika itu dianggap urgent, itu diperlukan naskah akademis. Cukup dengan kajian saja. Sebetulnya Undang-Undang 12 itu disebutkan pasalnya saya lupa ya. Kalau misalnya akademis itu suatu peraturan daerah itu harus ada naskah akademis atau kajian. Sebetulnya atau sih sebenarnya. Jadi sekalian menjawab yang dari Pak Arul di sini. Gimana kalau tidak ada naskah akademis? Cukup dengan kajian saja gitu. Untuk perda ya. Nah, kita cukup mengajukan bahwa baru kajian ini ada kedisharmonisan pasal berapa dengan pasal, sehingga kita perlu segera untuk melakukan perubahan terhadap atau pencabutan terhadap suatu perda tersebut. Nah, ini nanti di perda nanti disebutnya, kalau kita di perda itu namanya pengajuan perda di luar prolegda namanya. Jangan untuk perda langsung aja kita langsung melalui proses tanpa harus ke dewan, langsung dibahas di sini. Oke, perlu diingat kalau kita perda hanya harus tetap dibahasnya di dewan nanti. Gitu. Oke, mungkin seperti itu ya Pak Bayu untuk yang proses kalau ada disharmonis ya. Jadi sinyalnya nanti ada dari Kemenhukam, bisa ada kajian, itu kita bisa langsung melihat, oh ada apa yang tidak disharmonis. Nah, mungkin itu yang saya ingatkan lagi. Berdasarkan Undang-Undang 12 sudah dijelaskan, misalnya kalau udah cukup diatur di aturan lebih tinggi, itu jangan di copy paste di aturan kita, karena itu mungkin bukan kewenangan atau delegasi yang diberikan kepada kita. Itu untuk mengurangi kedisharmonisan suatu peraturan perundang-undangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan mungkin sedikit Pak Bayu, untuk dalam hal yang disharmonis itu mungkin sebenarnya polanya itu sama dengan pengajuan perda pada umumnya, yaitu tetap diajukan kepada kepada dewan ya, DPR, karena pada prinsipnya untuk pencabutan disharmonis suatu peraturan produk hukum, misalnya perda atau perwa, itu harus dengan produk hukum yang setara atau lebih tinggi. Misalnya perda itu harus dicabut lagi dengan perda, dan perwa itu harus dicabut lagi dengan perwa gitu. Nah, itu mungkin kalau misalnya tahapan sebenarnya sudah terang dan jelas di Undang-Undang 12 dan Permendagri 80. Tinggal ngikutin tahapannya saja. Mungkin itu Pak. Ya, Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dadan Permana. Pertanyaannya adalah, kenapa materi yang membuat sanksi pidana itu hanya boleh dimuat di undang-undang dan perda? Apa alasannya? Karena jika dilihat di pasal 7 tentang hirarki peraturan perundang-undangan, perda berada di bawah PP. Tetapi kenapa PP tidak disebutkan boleh membuat sanksi pidana? Lantas apa yang menjadi pembeda atau alasannya? Serta sanksi pidana yang dimuat dalam undang-undang dengan perda tentu memiliki perbedaan. Lantas apa perbedaannya? Enggak, kalau misalnya mau
dibahas oleh siapa? Pak Yasa, mengapa? Saya dulu mungkin nanti ada tambahan dari Pak Tantra. Ya sebenarnya sih kalau misalnya undang-undang dan perda ini secara filosofi sih sebenarnya bahwa untuk hal-hal pembebanan kepada masyarakat baik misalnya pajak, retribusi, atau pembebanan pidana itu harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat atau rakyat ya. Dalam hal ini undang-undang dan perda itu dibahas bersama-sama dengan DPR. Nah, berbeda dengan PP bahwa di dalam hierarki itu bahwa PP itu produk yang dibuat secara sepihak oleh eksekutif, dalam ini pemerintah gitu. Jadi makanya karena itu sepihak, jadi secara filosofis itu tidak bisa dibebankan atau dikenakan atau dimuat suatu ketentuan pidananya. Jadi di sini seperti di sini juga di pemerintahan daerah, di sini ada peraturan kepala daerah. Nah di ketentuan kepala daerah itu tidak bisa dimuat ketentuan pidana. Karena peraturan kepala daerah adalah produk teknis yang dikeluarkan secara ada kewenangannya yang hanya ada kewenangannya yang dapat dikeluarkan oleh eksekutif, yaitu pemerintah daerah. Mungkin itu maka ada tambahan dari Pak Tantra. Jadi sebetulnya udah cukup jelas ya untuk yang pidana ya. Jadi pidananya kalau undang-undang itu pidananya bisa membuat pidana kejahatan. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk perda itu hanya pelanggaran saja, itu batasnya itu. Beda jenis hukumannya juga. Oke. Mungkin itu yang tambahannya ya untuk yang menambahkan untuk Pak Dr. Hendro ini. Saya menambahkan saja kan. Di sini di chatnya mohon izin suara tidak jelas. Oke. Yang izin suaranya atau orangnya nih? Oke, sebetulnya gini. Apapun yang sudah ditetapkan oleh pejabat publik itu sebetulnya dianggap berlaku atau sudah dianggap berlaku. Nah, yang sudah saya bilang tadi itu jika itu bertentangan atau kewenangan itu diujinya itu di TUN. Kalaupun itu memang tidak tepat atau apa, itu masih tetap dianggap berlaku. Misalnya, oh ini undang-undang salah, itu tetap dianggap berlaku dia. Karena yang berwenang itu hanya yang berwenang untuk menguji, yang mengungkapkan itu, misalnya itu satu peraturan atau ketetapan ini tidak salah atau apa. Kalau misalnya keputusan di TUN ya, biarpun dia ada memuat peraturan, misalnya di keputusan tersebut ditulis pasal 1, Dr. Hendro tidak boleh melakukan apa itu. Karena itu jelas ya, suatu keputusan itu atau penetapan itu, basicing itu tidak boleh mengatur. Gitu. Nah, jika misalnya kepala BUD tadi sudah sebutkan ya, kewenangan ya, dasarnya sebetulnya kewenangan. Suatu pembentukan produk hukum itu adalah kewenangan. Makanya tadi ada dibilang pejabat yang berwenangnya siapa, wali kota kah atau siapa. Nah, misalnya kepala perangkat daerah untuk pemerintah daerah, mungkin aja kewenangannya diambil dari Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah atau PP tentang pengelolaan keuangan daerah di mana disebutkan misalnya PA atau pengguna anggaran berwenang terhadap penggunaan anggaran tersebut. Nah, itu atribusi, diatribusikan misalnya saya berwenang dong misalnya melakukan mengatur cara menggunakan anggaran di perangkat daerah saya seperti apa. Itu nanti jatuhnya lebih ke SOP intern itu namanya. Di situ mungkin Pak Hendro. Jadi misalnya tadi kepala BUD dia mengatur BUD sendiri. Itu dia berwenang karena dia sudah ditetapkan sebagai kepala BUD yang berwenang untuk mengatur atau memberikan kebijakan dalam BUD tersebut gitu. Itu namanya penjelasan tentang kewenangan ya. Jadi intinya di kewenangan tersebut ya, di Permendagri-nya jelas misalnya kepala BUD berwenang melakukan misalnya memimpin BUD tersebut, emang ada batasannya gitu ya. Emang disebutkan di Permendagri tersebut misalnya dapat membentuk peraturan keputusan, tapi peraturan direktur itu kalaupun dikeluarkan itu bersifat atribusi, dia ngambilnya dari kewenangan secara luas dalam Permendagri dan juga peraturan wali kota tentang pola tata kelolanya. Begitu mungkin ya. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Pak Tantra dan Pak Yasa. Ada
untuk pertanyaan yang lain ada tidak, Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa? Oh, ada satu lagi ya. Izin bertanya, saya Arul dari Uni. Oh, udah tadi, yang Arul itu tadi udah. Mungkin ini saya memberikan ilustrasi aja sedikit ya. Apa namanya, dari tadi penjelasan Pak Yasa, ini berarti ada yang lucu ya Pak Yasa ya, terkait dengan pergub penggunaan masker dengan sanksi administrasi berarti ya. Ini kaitannya jawabannya dengan sanksi yang di apa namanya dengan tadi hierarki perundang-undangan. Harusnya pembuatan pergub itu salah kan, itu harusnya dimasukkan ke perda gitu ya. Ini saya menyambungkan saja pertanyaan dari apa namanya dari mahasiswa kita Pak Kangga dan Permana gitu. Berarti harusnya pergub itu tidak memuat sanksi gitu ya. Ya. Alhamdulillah sih kalau di Cimahi kita sudah masuk ke Perda Bandung di mana sanksi itu muncul pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Terima kasih. Ya, ini namanya juga ya, namanya juga. Mungkin ini untuk apa namanya untuk pengetahuan kita semua lah, bahwa membuat produk hukum itu harus sesuai dengan apa namanya isi dan apa namanya hierarkinya gitu. Jangan sampai seperti pergub penggunaan masker itu. Pergub penggunaan masker itu. Ini hanya masukan. Nah, itu juga menjawab yang mungkin namanya juga ya untuk Pak Bayu. Benar sih. Untuk Pak Bayu. Benar sih, sebetulnya untuk Pak Bayu. Satu peraturan kepala daerah itu tidak boleh memuat sanksi ya. Itu dengan Undang-Undang 12. Tapi kan kita tidak berhak untuk bilang kalau itu bertentangan dan tidak bisa berlaku. Selama itu telah ditetapkan dan diundangkan, itu dianggap berlaku ya. Jadi jangan dilakukan ya, nanti ada Satpol PP kalian tidak pakai masker ya, pasti ditindak karena peraturan itu tetap berlaku gitu. Saya takutnya nih Pak Bayu bilang seperti itu malah pada nekat sebenarnya nggak pakai masker di depan Pol PP ya. Jangan itu. Untuk sementara mungkin karena keadaan darurat kita perintah daerah diatribusikan oleh pemerintah pusat tuh silakan membuat aturannya. Gimana caranya kita bisa menghentikan pandemi ini? Bagaimanapun juga ini keadaannya mungkin kalau bikin perda ya bisa ada selesainya 4 bulan. Karena prosesnya panjang sekali ya. Dia mulai masuk ke administrasinya atau apa sampai dengan fasilitasinya, nomor registernya juga di provinsi nanti. Jadi kita akhirnya mengikuti anjuran pusat juga, misal diatribusikan silakan bikin peraturan secara atribusi aja. Kewenangan kalian saya beri. Kita buatnya akhirnya semua daerah juga membuatnya di peraturan. Tapi kita Pemda Cimahi membackup-nya di peraturan daerah tersendiri juga. Izin mungkin seperti itu Pak Bayu. Mangga ada pertanyaan lain? Di sini kalau saya lihat selain mahasiswa dan akademisi ada juga dari para praktisi mungkin dari kementerian, dari Pemda Kebumen, ada dari Cimahi, ada mungkin dari DPRD juga ada, DPRD Kota Cimahi. Mangga kalau misalnya ada kendala bisa di-sharing di sini. Mangga. Halo? 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 Mangga, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mangga, saya kembalikan kepada MC, Mangga. Teh Heni, Mangga. Halo? Halo? Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dan moderator yang telah memandu workshop pada hari ini.
Sebelum mengakhiri acara workshop pada hari ini, berkenan kepada narasumber, moderator, ketua Prodi, dan sekretaris Prodi, serta seluruh peserta workshop untuk berfoto bersama yang akan dipandu oleh rekan Dwi. Silakan. Baik, untuk sesi foto pada kesempatan kali ini akan saya pandu. 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih kepada rekan Dwi. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber, moderator, Bapak Ibu dosen, serta para peserta workshop yang telah mengikuti dari awal hingga akhir acara. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di kemudian hari. Saya Heni Berliana selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.